Assalamualaikum, apa kabarnya anak-anak? Berjumpa lagi dengan Ibu Latifah Hanum. Ayo sekolah, jangan malas-malas ya. Di kantin sebuah kampus ada dua orang mahasiswa yang sedang berbincang-bincang, yaitu Tono dan Udin. Tono berkata kepada Udin, "Saya heran dengan dosen ilmu politik. Kalau mengajar selalu duduk, tidak mau berdiri." Itu saja diperhatiin sih, Ton. Ya, Udin tahu sebabnya. Barangkali saja beliau capek atau kakinya takut berdiri. Bukan itu sebabnya, Din. Sebab dia juga seorang pejabat. Loh, apa hubungannya? Ya, kalau dia berdiri, takut kursinya diduduki orang lain. Hahaha, bisa saja kamu, Ton. Ya, Nana, itulah tadi contoh apa, Nana? Ya, benar, teks anekdot. Teks anekdot adalah cerita singkat dan lucu yang digunakan untuk menyampaikan kritik melalui sindiran lucu terhadap kejadian yang menyangkut orang banyak atau perilaku masyarakat. Ciri-ciri teks anekdot: 1. Bersifat humor, 2. Bersifat menggelitik, 3. Bersifat menyindir, 4. Bisa jadi mengenai orang penting, 5. Berupa teks yang mendekati perumpamaan, dan terakhir, terselip kritikan dan tujuan tertentu. Struktur teks anekdot: yang pertama abstraksi, yaitu merupakan gambaran umum. Kemudian orientasi adalah bagian yang mengarah pada konflik. Krisis adalah bagian inti peristiwa berisikan kekonyolan yang menggelitik. Kemudian reaksi, respon atau krisis yang dinyatakan sebelumnya. Dan terakhir koda, penutup atau kesimpulan dari teks anekdot tersebut. Kita masuk ke tujuan teks anekdot. Ditulis dengan tujuan untuk membangkitkan tawa pembaca sebagai sarana hiburan atau sebagai sarana untuk mengkritik. Ya, kita ke analisis struktur teks anekdot. Bagaimana caranya? Pada struktur teks anekdot setidaknya ada 5 hal yang bisa kita analisis, yaitu 1. Abstrak. Abstrak letaknya di awal atau pendahuluan atau bagian pembuka. Kemudian 2. Orientasi, awal suatu kejadian saat cerita mulai bergulir. Ketiga, inilah dia, krisis atau puncaknya cerita, biasanya berisi konflik atau masalah yang terjadi kepada karakter. Keempat, reaksi. Reaksi ini adalah hal yang dilakukan karakter setelah mengalami krisis. Dan yang terakhir, koda, yaitu bagian penutup yang berisi amanat atau kritik. Kita akan contohkan kepada satu teks anekdot. Analisis struktur teks anekdot. Abstraknya, diceritakan dalam sebuah kisah ada seorang pengemis tua yang sedang meminta sedekah kepada seorang anak muda. Orientasinya adalah pengemis, "Mas, minta sedekahnya." Kemudian krisisnya, anak muda tadi mengeluarkan uang 10 ribuan. "Ini Pak, kembali 5 ribu ya Pak." Kemudian kata pengemis, "Ini Mas kembaliannya," sambil memegang mangkuk yang berisi uang. Reaksi, anak muda tadi berkata, "Lah, ini Pak kok duitnya 7 ribu." Kemudian penutupnya atau kodanya, pengemis berkata, "Tidak apa-apa Mas, hitung-hitung saya juga sedekah sama Mas." Ya, berdasarkan analisis unsur kesastraan teks anekdot, yang pertama tema, kedua tokoh dan penokohan, ketiga latar, keempat alur, kelima sudut pandang, yang keenam amanat, dan ketujuh nilai-nilai dalam kehidupan. Ya, slide selanjutnya akan kita jelaskan mengenai apakah tema sampai ke nilai-nilai dalam kehidupan. Tema adalah pokok pikiran atau dasar cerita yang dipercakapkan, dipakai sebagai dasar mengarang, mengubah, saja, dan lain sebagainya. Kemudian tokoh dan penokohan, orang yang menjadi pelaku dalam cerita fiksi atau drama. Latar adalah bagian cerita atau landas tumpu yang mengacu pada masalah tempat dan waktu, terjadinya peristiwa, serta lingkungan sosial yang digambarkan untuk menghidupkan peristiwa. Kemudian sudut pandang adalah arah pandang seorang pengarang dalam menyampaikan sebuah cerita, sehingga cerita tersebut menjadi lebih hidup dan bisa disampaikan dengan baik kepada pembaca atau pendengarnya.
Kemudian kita masuk ke analisis isi teks anekdot. Yang pertama, tokoh yang diceritakan. Kedua, masalah yang dibahas. Ketiga, unsur humor. Keempat, pesan yang ingin disampaikan. Kemudian yang terakhir, kritik yang disampaikan. Di sebuah jalan, seorang turis duduk sambil merokok. Ia lalu membuang puntung rokoknya di bawah bangku semen tempat ia duduk. Ada seorang polisi. "Hei, saudara, kamu didenda 500.000 rupiah. Turis berkata, "Apa salah saya? Kenapa denda sebanyak itu?" "Lihat, itu ada tulisan, buang puntung rokok sembarangan, denda 500.000 rupiah. Lah, turis berkata, "Loh, Bapak salah. Justru saya menyembunyikan puntung rokok